Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Falatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ushkila hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Seluruh pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 yang dimuliakan Allah. Semoga hingga detik ini Allah senantiasa memberikan kita curahan rahmat maghfirah. Allah berikan kita segala perlindungan terbaiknya, sehingga semua aktivitas kita selalu di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai seorang hamba yang menghamba kepada zat yang dihambakan, ada satu kewajiban yang namanya berhamba. Di dalam konteks Al-Quran, perbuatan penghambaan tersebut menyembah kepada zat yang patut disembah, itu disebut ibadah. Abdun adalah seorang hamba. Abid, orang yang menyembah. Ma'bud adalah zat yang disembah. Secara gamblang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah gambaran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah seluruh manusia, tidaklah seluruh hamba Allah diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, harus ikhlas karena Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, secara global mungkin sudah mafhum bagi kita, rahasia umum. Ibadah ada dua, ada mahdah, ada ghairu mahdah. Ibadah yang murni, penghambaan kita kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, pegang tasbih, baca Quran dan sebagainya. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang terkesan tidak di atas hamparan sejadah. Tidak kita pegang tasbih, tidak di depan Ka'bah, tapi hakikatnya di situ ada nilai-nilai ibadah. Contoh satu, kameramen kita, kru-kru kita yang ganteng-ganteng ini, sekalipun ada yang masih jomblo fisabilillah, dengan wasilah mereka ini, para pemirsa bisa menyantap kajian-kajian Islami yang berbobot, ada nilai religinya, menghantarkan kita sebagai seorang hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Ibadah kita lebih baik, iman kita lebih kuat, maka perbuatan itu pun adalah ibadah. Ngantar anak ke sekolah ibadah. Kerja, konsep di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu bekerja. Perintah di dalam Al-Quran, maka kerja bersinggungan dengan norma Al-Quran. Disitulah nilai ibadah ghairu mahdah. Silaturahim ibadah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Azkarnya mengatakan, kullu ma sana'a banu Adam lillah fa huwa zakirullah. Setiap manusia yang segala perbuatan positifnya diniatkan karena Allah, fa huwa zakirullah, maka dia adalah orang yang berzikir kepada Allah. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah.
terlepas dari ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Kuncinya satu, mukhlishina lahuddin, harus ikhlas karena Allah. Proses ibadah, derajat seorang anak manusia memiliki iman-iman tertentu. Apapun derajatnya, apapun yang mereka lakukan, pada akhirnya cuma dua pilihan kita, surga atau neraka. Apa yang kita tanam sekarang itu yang akan kita tuai. Tentunya sebagai pribadi muslim, termasuk kita semua, kita ingin semua akhir hidup kita di dunia husnul khatimah dan nanti sampai di surga jannatun naim. Saudara yang dimuliakan Allah, namun konsep dasarnya sebagai pribadi muslim harus paham, ibadah tidak akan menyampaikan kita mutlak kepada surga. Karena konsep dasar mutlak adalah tidak ada satupun manusia yang masuk surga kecuali dengan rahmat, kasih sayang, izin Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, punten mohon maaf, saya keluar sebentar. Termaktub dan tertores pada tinta sejarah peradaban seorang anak manusia, ada wanita tunasusila tingkat kabupaten. Oh, jablay tingkat kakap, semalam bisa nggarap 8 om-om. Pulang saudara, yang dikisahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpapasan dengan seekor anjing kalbun akur, anjing yang sangat buruk, rabies, dia kehausan saudara. Tapi sosok seorang wanita tunasusila ini enggak memandang itu anjing yang jelek, enggak. Ada rasa sense of crisis, timbul rasa iba, timbul rasa cinta. Maka kebiasaan bangsa Arab jahiliyah dulu, mobil khusus bangsa Bani Israel, setiap rumah-rumah penduduk itu pasti di depannya disiapin satu semacam kendi. Untuk siapapun musafir silahkan boleh minum. Lah yang namanya anjing nggak bisa buka tutupnya. Maka saudara yang saya muliakan, wanita tunasusila tersebut membantu, konon kabarnya pakai selopnya saudara. Dikasih minum seteguk demi seteguk itu anjing. Dikibaskan ekornya seraya mengatakan terima kasih nona, terima kasih nona. Akhirnya itu anjing kabur, sang nona pun beranjak ke tempatnya. Berapa langkah dari tempat tersebut saudara meninggal dunia. Maka malaikat azab emang udah gemes nih mah, emang gua tunggu-tungguin ini mah. Ditunggu sama malaikat azab, perantara malaikat Israel saudara, maka direbut oleh malaikat azab. Ini harus menjadi bahan bakar neraka jahanam. Begitu mau diceburkan ke neraka saudara, datang malaikat rahmat. Ulah gitu, kata siapa? Mang Endang. Kira-kira saudara, kata malaikat rahmat, tunggu malaikat azab. Aku baru saja mendapatkan SK langsung dari Allah untuk memasukkan seorang wanita tunasusila tersebut ke dalam surga. Kau tidak salah malaikat, tidak. Kau tahu engkau dan diriku adalah sama-sama makhluk Tuhan, tidak pernah maksiat, tidak pernah durja, apalagi manipulasi data. Lalu apa yang Allah perintahkan? Aku ulangi sekali lagi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan ini wanita yang setiap hari kerjaannya menjual diri untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi enggak ibadah malaikat. Tapi enggak dekat ulama. Tapi enggak membaca kitab Nabi Musa. Wahai malaikat, kata malaikat rahmat, kau lupa. Tidak ada satupun manusia masuk surga Allah kecuali dengan rahmat Allah. Allah turunkan baru saja rahmatnya ketika seorang wanita tersebut ada rasa iba, kesihan. Dia boleh anjing yang dalam konsep agama Islam mughallazah, najis yang paling tinggi, tapi dia juga makhluk Allah, kesian saudara. Oleh sebab itu pada akhir singkat cerita, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan wasilah malaikat rahmat itu wanita tunasusila ke dalam surga. Apa sebabnya? Bisuk yanil ma,
dengan memberikan seteguk demi seteguk kepada anjing yang notabene najis mughallazah, timbul rasa iba, turun rahmat Allah. Kebalikannya, di bangsa Bani Israel sudah ada orang umur 500 tahun ibadah saja. Sebelumnya saya ingin ngasih satu gambaran. Orang-orang dulu umurnya panjang-panjang, tubuhnya besar-besar, ibadahnya kuat, saudara. Tapi kalau umur umat Nabi, standar nasional umur umat Nabi 60 tahun, 70 tahun, game over biasanya.